Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Putri Suhadi, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul regulasi hormon pada metabolisme karbohidrat. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan penyakit diabetes mellitus? Nah, penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan regulasi hormon pada metabolisme karbohidrat. Bagaimana penjelasannya? Mari kita diskusikan bersama pada slide berikut ini. Mari kita ingat kembali metabolisme karbohidrat. Karbohidrat melalui skema yang ada di slide akan melalui pencernaan dan penyerapan, di mana akan dihasilkan senyawa sederhana hasil metabolisme, hasil katabolisme, yaitu glukosa, di mana glukosa akan mengalami proses selanjutnya dalam tubuh jika tubuh membutuhkan energi, di mana dia akan mengalami glikolisis, di mana glikolisis akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Setelah itu akan memasuki proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Selanjutnya dari proses ini akan dihasilkan asetil koenzim A yang akan melakukan proses selanjutnya, yaitu Krebs atau Doer-Krebs, karena hasil pertamanya adalah asam sitrat. Nah, kemudian dari Doer-Krebs inilah dihasilkan energi terbesar dalam proses glikolisis, di mana nanti hasil akhirnya adalah ATP, 36 ATP atau 38 ATP yang dihasilkan melalui Doer-Krebs dan juga glikolisis. Sekilas mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, zat-zat yang dipecah atau zat-zat yang diperoleh dari metabolisme seperti glukosa dan juga zat-zat lainnya itu dipengaruhi oleh berbagai hormon. Misalnya insulin, glukagon, epinefrin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Nah, pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik dan penghematan glukosa yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Jadi kerjanya itu bertolak belakang antara insulin dan glukagon menurut Guyton and Hall. Nah, ternyata kedua hormon ini, yaitu hormon insulin dan juga glukagon, memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat. Bahkan, keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan terlebih dahulu membahas apa sih hormon insulin itu. Hormon insulin merupakan hormon yang diproduksi di sel beta Langerhans pankreas. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino dalam darah, serta mendorong penyimpanan zat-zat gizi tersebut. Maksudnya adalah, ketika kondisi tubuh memiliki kadar glukosa yang tinggi, maka hormon insulin fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa tersebut dan membawa kelebihan glukosa itu untuk disimpan kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, hormon insulin digunakan secara nyata untuk mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein pada otot rangka. Ya, karena ketika dalam kondisi tubuh membutuhkan banyak energi, glikogen atau gula otot yang ada di dalam otot itu akan dipecah menjadi glukosa dan akan menghasilkan energi. Juga ketika tadi waktu kelebihan glukosa, maka glukosa akan disimpan pada gula otot, pada sel-sel otot yang disebut dengan gula otot atau glikogen. Yang keempat, hormon insulin memudahkan penyerapan glukosa dan asam amino ke dalam otot rangka dan hati. Baik. Nah, ini adalah sekresi insulin, di mana insulin diproduksi. Bagaimana prosesnya? Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, seperti di gambar, glukosa melewati membran sel beta dengan bantuan
transporter atau glucose transporter. Jadi glukosa masuk melewati membran dari sel beta yang ada di pankreas. Kemudian setelah masuk ke dalam sel, masuklah ke dalam proses glikolisis dan juga daur Krebs untuk menghasilkan ATP, sama seperti proses yang sebelumnya, metabolisme yang sebelumnya. Namun bedanya adalah ketika ATP diperoleh, maka fungsi ATP itu sendiri digunakan untuk menutup channel K. Jadi ataupun gerbang channel K. Kemudian dengan penutupan dari K-channel ini tadi mengakibatkan terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel, sehingga terjadilah depolarisasi sel nih. Seperti yang ditunjukkan oleh nomor 6, terjadinya depolarisasi membran sel. Kemudian dengan begitu Ca-channel terbuka. Maka akibatnya ion Ca yang berada di luar akan masuk ke dalam intrasel atau ke dalam sel. Dengan peningkatan ion Ca intrasel, maka akan terjadilah mekanisme pengeluaran insulin melalui proses eksositosis. Begitulah proses dari sekresi insulin. Selanjutnya, ini adalah the role of insulin in human body, di mana aturan dari insulin pada tubuh manusia. Ketika kita makan dengan kelebihan karbohidrat, kemudian glukosanya menjadi banyak di dalam pembuluh darah atau darah, maka pankreas akan menstimulasi atau akan membuat sel beta mensekresi ataupun mengeluarkan yang namanya insulin ke dalam pembuluh darah. Ketika insulin sudah masuk ke dalam pembuluh darah, ia akan menuju ke sel target, yaitu hati, kemudian ada sel otot, kemudian ada adiposa ataupun lemak. Nah, yang pertama kita bahas ke hati dulu. Insulin akan masuk ke dalam hati, sel hati, yang kemudian akan merangsang glukosa untuk keluar dari pembuluh darah yang ini. Nah, setelah itu terbentuklah ikatan antara insulin dan juga glukosa yang disebut dengan glikogen. Setelah itu, tidak hanya di hati, glukosa yang berlebih juga disimpan di dalam sel otot. Sama seperti hati, ketika insulin masuk ke sel otot, yang warna biru itu adalah insulin dan kemudian akan menstimulasi glukosa dari darah untuk masuk ke dalam sel otot. Nah, setelah itu terbentuklah ikatan yang disebut dengan glikogen. Begitu juga dengan adiposa. Insulin masuk ke jaringan adiposa atau lemak atau sel dari sel lemak, kemudian menstimulasi glukosa untuk masuk sel lemak dan tersimpanlah menjadi glikogen. Nah, begitulah role dari insulin yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah hormon glukagon yang merupakan hormon kebalikannya dari insulin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hormon glukagon merupakan hormon yang diproduksi di sel alpha of Langerhans pankreas. Kemudian yang kedua ini menaikkan glukosa darah dan memacu proses penggunaan simpanan glukosa. Ya, karena ketika misalnya dalam kondisi rendah gula darah dalam tubuh, maka hormon glukagonlah yang berfungsi untuk menaikkan gula darah dengan cara memecah gula-gula yang ada tersimpan di dalam sel-sel target. Seperti yang sudah jelaskan, sel target adalah hati, sel otot, dan juga lemak. Kemudian ciri selanjutnya adalah glukagon bekerja utamanya di hepatosit sel hati yang merupakan salah satu sel target tadi. Dan glukagon menimbulkan efek hiperglikemik. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari mekanisme kerja hormon insulin dan juga glukagon secara umum. Jadi ini pankreas, ketika high blood sugar, nah maka akan dirilis insulin oleh pankreas, maka glukagon terbentuk dan akan memecah yang namanya glikogen yang ada di hati untuk menjadi glukosa. Ketika posisinya lower blood sugar atau artinya rendah glukosa di dalam darah, maka yang terjadi adalah
pankreas akan menghasilkan insulin dan insulin akan mengambil glukosa yang ada di dalam darah untuk ditarik ke sel-sel target dan disimpan ke dalam sel target. Baik, kita menuju ke regulasi glukosa yang sebenarnya tidak jauh beda pada proses yang sebelumnya tadi. Hemoestasis atau kadar gula darah normal itu 90 mg per 100 liter. Itulah kadar yang normal. Jika lebih dari itu maka bisa disebut dengan penderita diabetes mellitus. Kalau misalnya terjadi hiperglikemia atau penurunan kadar gula darah yang sangat drastis, itu juga menyebabkan salah satu gangguan ataupun penyakit dalam tubuh. Kita bahas satu persatu, di mana apabila jika kondisinya itu gula darah menurun, yaitu ditunjukkan pada gambar yang ini, pada panah yang ini. Nah, gula darah menurun, tubuh harus menggunakan glukosa nih, seperti saat ini, misalnya ketika puasa. Maka kita tidak ada asupan apapun sumber makanan yang masuk selama beberapa jam. Dengan begitu, tubuh akan memecah glukosa yang ada di dalam sel target ataupun yang ada di dalam sel-sel target, seperti tadi ada hati, ada otot, dan juga ada lemak. Nah, kita akan bahas satu persatu, di mana di sini gula darah menurun nih. Kemudian pelepasan glukagon dari sel-sel alfa pankreas. Karena glukagon tadi kan dihasilkan oleh alfa pankreas, sel alfa. Nah, sel alfa yang ada di pankreas ini akan memproduksi atau mensekresi yang namanya glukagon. Fungsi glukagon ini adalah untuk mengubah glikogen yang ada pada hati menjadi glukosa. Kemudian glukosa pada darah akan meningkat. Nah, dengan adanya glukosa pada darah, maka aktivitas kita sehari-hari ketika dalam puasa tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika glukosa dalam tubuh dalam darah meningkat seperti ini kondisinya, ini biasanya pada penderita diabetes mellitus, maka akan terjadi pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas. Harus diingat bahwa glukagon tadi pada sel alfa, bahwa insulin tadi diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, setelah diproduksi insulin diperoleh, maka insulin akan masuk ke dalam pembuluh darah untuk menarik glukosa. Jadi ketika insulin ini lekat kepada reseptor yang ada di sel target, yaitu sel otot misalnya atau sel hati, maka akan memicu keluarnya glukosa dari pembuluh darah untuk masuk ke dalam sel target hati ataupun sel otot, yang kemudian akan membentuk namanya glikogen. Begitulah regulasi glukosa yang ada di dalam tubuh kita. Dengan adanya kedua hormon ini, maka kadar glukosa di dalam darah akan senantiasa dalam keadaan normal. Namun, beda ceritanya jika pada manusia, pada tubuh manusianya mengkonsumsi banyak sekali karbohidrat sehingga meningkatkan jumlah ataupun kadar glukosa dalam darah. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video mengenai regulasi hormon
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan, tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.